Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Ya, adalah orang yang sangat bahagia, sangat beruntung, sangat sukses, sangat mulia, kaya raya dermawan. Saya doakan itulah Anda semua akan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan, sukses di dunia dan akhirat. Segala hajat dikabulkan Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keajaiban, untuk mendapatkan pertolongan Allah, gak semudah membalikan telapak tangan kalau memang belum tahu ilmunya. Tetapi kalau sudah tahu ilmunya, subhanallah Bapak Ibu, indah banget, mudah banget. Kita gak perlu pusing-pusing, gak perlu capek-capek, bisa menyelesaikan masalah kita hanya di kamar, hanya di rumah, gak kemana-mana. Karena kenapa? Sudah tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya hanya mengangkat tangan dan bertobat. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dulu pernah mengalami yang namanya titik nadir. Sampai benar saya pernah frustasi, hampir putus asa, ingin mengakhiri hidup. Pernah tahun berapa? 2014 mau ke 2015, tepatnya tahun 2015. Ketika saya sudah mentok banyak, udah nggak ngerti lah Bapak Ibu, depan, belakang, atas, bawah, sampai saya nyari ilmu. Akhirnya nyari ilmu, amalan udah luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah mengalami bahkan sampai sholat hajat itu ratusan rakaat. Pernah saya Bapak Ibu, pernah melakukan. Apakah ketemu jalan keluarnya? Tidak, karena bukan itulah yang Allah inginkan, bukan itu. Saya nyari amalan ini, sholawatnya sudah nggak kehitung, pol-polan. Saya sholawatnya pol-polan, sholatnya pol-polan, nyari solusi sana sini, nyari sana, nggak selesai sampai 2 tahunan, nggak selesai. Karena apa? Belum tahu ilmunya Bapak Ibu. Lalu saya bertanya kepada ini pun saya tanyanya ini ya itu tadi pelarian. Nah, ini keluar 3 hari masuk gua, ikut jauh lah gitu kan. Itu karena mentok, itu pun ngabur gitu. Ketika tahu 3 hari selesai. Itu udah saya kisahkan di video-video saya berikutnya yang sudah lewat. Itu udah saya kisahkan kisah-kisah saya ketika saya mengalami titik nadir. Nggak ketemu ujung. Ketika saya sudah diberi ilmunya, emang apa sih yang kamu cari supaya selesai masalah ini, supaya ini? Ya keliru kamu. Gak gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Carilah ridho Allah. Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya Pak Kiai gitu kan? Sini gitu. Sekarang apa yang kamu alami? Pikiran kamu, perasaan kamu, wah galau, bingung, gundah gulana, wah gitu lah. Ya, kalau pikiran kamu, perasaan kamu begitu, sampai mati, sampai kiamat gak akan selesai masalah kamu. Kok gitu Pak Kiai? Iya gitu kan. Kalau kamu seperti itu gak akan selesai masalahmu sampai kamu mati. Kenapa? Karena yang ada di perasaan saya, pikiran saya, masalah hutang, ya masalah keluarga, semuanya itu dijauhi. Seperti itu Bapak Ibu, gak bisa ngomong. Makanya saya di audio saya, video-video saya gabung grup itu, di grup lalu saya mengajarkan jamaah. Maaf Bapak Ibu, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, tapi ribuan, puluhan ribu. Kalau masih ada yang komentar, kalau nggak kerja ya nggak ada duit, itu udah basi, komentar basi itu. Jadi ribuan orang, puluhan ribu orang itu kalau kerja, kalau usaha sudah nggak bisa diomong lagi, sudah mentok. Saya pun dulu usaha kerja sudah pol-polan. Apakah keluar dari masalah itu? No. Lalu beribu-ribu orang saya tanya, sudah kerjanya, sudah Ustadz, usahanya, wah udah pol-polan Ustadz, selesai dari masalah? Enggak. Kaya? Enggak. Udah berapa lama kerja? 25 tahun, 30 tahun, usaha, punya bisnis properti segala macam. Punya tabungan berapa? Aset berapa? Banyakan hutangnya Ustadz daripada ininya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih ngomong, kalau nggak kerja duit dari mana, kalau nggak usaha duit dari mana, lebay.
basi. Itu saya dulu 10 tahun yang lalu pernah diajak, diberi ilmu oleh orang yang berilmu. Janganlah kerja, tapi gimana caranya jadi memberi peluang kerja. Pakai otak kerja itu. Tapi ada yang lebih hebat lagi, pakai takwa supaya dunia tunduk. Karena saya belum tahu ilmunya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu, gila aja, nggak masuk akal. Orang yang kerja siang malam banting tulang aja masih kurang gini, apalagi nggak kerja. Begitu. Itu saya dulu 10 tahun yang lalu. Dan kawan-kawan saya dulu yang hidupnya masih miskin, masih sengsara, kalau nggak kerja gimana, buktinya saya nggak kerja. Iya ya, ya coba ayo main ke rumah, lihat, tanya sama mereka, itu punya siapa. Iya ya Tat ya. Lalu saya ajak kawan-kawan, yuk amalkan ilmu magnet rezeki, duduk diam rezeki datang gitu. Setelah saya tahu ilmunya Bapak Ibu, diberitahu ilmunya, apa sih tujuan Allah ciptakan manusia? Ibadah lah Pak Kiai, Pak Ustadz gitu. Bukan untuk dimuliakan dan dimanja, syaratnya ibadah. Cari ridho Allah. Kamu kadang sering ngomong inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati gitu. Lalu benar nggak itu untuk Allah semua? Ya masih salah semua gitu kan. Jadi kamu pengen tahu nggak kapan Allah ridho dengan kamu? Yang kita butuhkan tuh ridho Allah. Itu aja, 1 titik itu aja. Kalau Allah udah ridho dengan kamu, apa yang kamu minta diberi. Hilangkan perisainya, dosa itu Bapak Ibu. Ya pantesan sholawat saya ini wah masih ini, karena saya masih ada sampah penyakit hati, karena saya dicaci, ditipu, dibully, saya masih sakit hati, dendam. Oh itu perisai. Akhirnya apa yang saya lakukan? Minta maafkan mereka semua. Iya Pak Yai, maafkan semua, ampuni semua, doakan semua, mendoakan orang lain. Dan saya fokus Bapak Ibu. Ya saya fokusnya dengan apa? Perbaiki hubungan kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah pasti ngomong, dosamu saya ampuni. Tetapi kamu punya dosa dengan ibumu, bapakmu, istrimu, dengan keluargamu, dengan kawan-kawanmu, dengan saudara-saudaramu, dengan makhlukku gitu. Cari dosamu itu. Cari. Kalau dosamu itu udah ditobati, maka aku beri rezeki yang berlimpah ruah. Begitu Bapak Ibu. Saya pikir cari lagi dosa ini, dosa itu, dosa ini. Satu ketemu. Sehingga saya fokusnya menghilangkan perisai. Saya fokusnya menghapus dosa. Contoh saya punya dosa sama ibu, ngata-ngatain Bapak Ibu di video, dasar begini. Punya dosa nggak? Punya. Sebelum saya minta maaf, minta ampun kepada ibu, masih perisai Bapak Ibu. Masih perisai, nyakitin orang lain, memutus silaturahmi, amal ibadah naik enggak. Durhaka kepada ibu, bapak, amal naik enggak. Terus istri durhaka kepada suami durhaka sama istri sama anak, amal naik enggak gitu. Syirik, amal naik enggak gitu. Jolim kepada orang lain dan masih dilaknat Allah, amal naik enggak. Di situ yang harus kita pikirkan, di situ yang harus kita renungkan. Sehingga ketika saya memikirkan itu, fokus kemana? Allah, ampuni aku ya Rob. Lalu aku mohon ampun kepada makhluk Allah yang pernah saya jolimin. Dan tiba-tiba keajaiban datang bertubi-tubi. Lalu saya punya impian yang besar Bapak Ibu. Punya impian besar, dream yang besar. Saya akan menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya, orang yang mulia, ahli sedekah. Lalu saya minta, ya Allah, ini doa saya Bapak Ibu, saya catat tuh di triplek. Lalu saya proyection terus, saya sudah sukses, saya sudah kaya raya, saya sudah mulia, dan saya sudah sukses, saya sudah kaya raya, saya sudah mulia. Bisa menjadi orang yang dilihat, didengar, dibutuhkan, orang yang kaya raya, dermawan. Ya Allah, aku pengen mobil ini, pengen ini. Minta sama Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah datangkan dengan ajaib dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti Pak Adit tuh yang punya rumah makan gratis, luar biasa. Rumah makan gratis, rezeki Allah datangkan bertubi-tubi. Carilah amalan yang membuat Allah ridho. Carilah ridho Allah Bapak Ibu. Fokuslah di situ. Hilangkan perisainya, buatlah Allah ridho kepada kita. Caranya kita ridho dengan takdir Allah. Semangat.